kita dipenuhi oleh perasaan kasih sayang, affection, compassion, gratitude gitu. Kita dipenuhi oleh cinta. Ya, kita juga akan meng-attract hal-hal yang vibrasinya sama tinggi dengan vibrasi cinta. Disitulah mungkin kita akan meng-attract mau itu kemenangan-kemenangan kecil, kesehatan, fisik, mental, ataupun kemenangan besar, dan yang pastinya kita akan meng-attract kesuksesan, karena kesuksesan berada di vibrasi yang tinggi. Kita harus menyadari bahwa everything that happens around us is what we push out gitu. Jadi emosi kita, perasaan kita, pikiran-pikiran kita itu kita push out dan kita proyeksikan terhadap outer world kita. Nah, disitulah mulai berdatangan kejadian-kejadian atau orang-orang yang sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi pada dasarnya ya kita semua tahu bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini, apa yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, ya itu merupakan mirror atau cerminan dan echo dari inner world kita. Law of attraction itu sebenarnya ya bukan semata-mata hanya meng-attract apa yang kita inginkan. Tapi lebih dalam dari itu, law of attraction itu meng-attract apa yang sama dengan diri kita. Hal-hal yang berada di vibrasi yang sama tinggi atau sama rendah dengan vibrasi kita. Misalnya nih, kita menginginkan atau kita mengimpikan sesuatu A dan B. Tapi vibrasi kita sendiri itu sebenarnya letaknya masih ada di C. Nah, maka nggak match dong. Maka apa yang kita inginkan dengan vibrasi kita atau kemampuan kita menerima suatu hal itu ya belum match gitu. Jadi kita harus menyadari ya berarti kita harus level up, kita harus meningkatkan vibrasi kita supaya kita bisa match dengan si A dan B tadi. Nah, contohnya nih, kalau kita marah-marah nggak jelas gitu, marah-marah yang nggak sehat. Kalau kita hanya fokus pada kekhawatiran yang sebenarnya tidak terlalu penting. Nah, itu kan berarti vibrasi kita sedang rendah. Dan ya kita tahu kalau kita stay di vibrasi yang marah-marah, di vibrasi yang nggak bersyukur, kita tahu kan di vibrasi tersebut ya hal-hal yang sangat rendahnya juga akan datang kepada diri kita. Nah, kita nggak bisa mengharapkan diri kita itu sukses, diri kita itu mendapatkan kebahagiaan atau hal-hal yang baik jika kita terus-terusan berkutat di vibrasi yang rendah atau di vibrasi yang marah-marah nggak jelas tadi. Ya, kita tahu kalau misalnya kita terus-terusan stay di situ, ya kita akan meng-attract hal-hal yang menyebalkan juga, hal-hal yang tidak baik bagi kesehatan kita, bagi kesehatan fisik ataupun mental kita. Sebaliknya, jika kita experience love, itu kan kebalikannya dari perasaan marah nih. Kita dipenuhi oleh perasaan kasih sayang, affection, compassion, gratitude gitu. Kita dipenuhi oleh cinta. Ya, kita juga akan meng-attract hal-hal yang vibrasinya sama tinggi dengan vibrasi cinta. Disitulah mungkin kita akan meng-attract mau itu kemenangan-kemenangan kecil, kesehatan, fisik, mental, ataupun kemenangan besar, dan yang pastinya kita akan meng-attract kesuksesan, karena kesuksesan berada di vibrasi yang tinggi gitu. Jadi nggak ada ceritanya orang yang sukses itu berasal dari orang-orang yang terus-terusan stay gitu, nggak mau bergerak dari vibrasi yang rendah. Mereka pasti terus-terusan meningkatkan kualitas diri mereka, kualitas pikiran mereka, kualitas perasaan mereka, sehingga mereka bisa level up ke vibrasi love and gratitude gitu. Jadi mereka ya bisa sukses. Nah, di sini nih pentingnya bagaimana sih kita menggunakan law of attraction ini, di mana kita tahu betapa pentingnya vibrasi love dan bahwa kesuksesan itu berada di vibrasi love. Nah, coba ketika kita sedang merasa bahagia banget
kita merasa bahagia, kita merasa full of love, full of affection gitu. Coba kita tune in vibrasi kita ke impian tersebut. Nah, kita tune in energi baik tadi, frekuensi baik tadi, kita alihkan ke dream life kita. Jadi, ketika kita memiliki impian-impian yang baik, impian-impian yang besar, kita punya goals, mau itu kecil, mau itu besar, coba kita alihkan perasaan positif tadi, kebahagiaan tadi ke dream life kita. Gitu. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang sudah berada di vibrasi love, dia full of love, ya dia akan menjadi magnet. Dia akan meng-attract banyak hal-hal baik ke dalam kehidupannya. Jika kita ingin mencapai impian kita, cita-cita kita, ya coba kita harus sering-sering bahagia. Kita sering-sering tune in energi kita ke energi love. Ketika kita ingin experience love, ya kita otomatis harus terkonek dengan Sang Ilahi. Jadi kita harus rela untuk menghilangkan rasa keterpisahan kita tadi. Jadi ketika kita terjebak dalam separate self kita, ya kita akan merasa alienated kan, kita merasa terpisah dan tidak berdaya. Nah, jadi kita harus rela melepaskan diri kita dari separate self kita gitu. Jadi jadilah cinta dan bukan orang yang mencari-cari cinta atau mengemis-ngemis cinta. Karena pada dasarnya ya cinta itu bukan dicari atau kita mohon kepada orang lain untuk memberikan cinta pada kita, tapi ya kita attract cinta dari alam semesta ini dengan menjadi cinta itu sendiri. Because we are the co-creator and we are the love itself. We are God's power. Itu penting banget untuk kita sadari. Mungkin akan terdengar klise gitu ya, tapi memang untuk bisa meng-attract sesuatu, ya kita harus sering-sering bahagia gitu. Mungkin kita sering banget denger orang kayak, ya harus seneng, harus positif, harus bahagia gitu. Pasti udah sering banget denger yang kayak gitu. Tapi ya memang pada dasarnya itu penting. Sering-sering bahagia itu penting. Karena bahagia itu merupakan true nature kita gitu. Nah, true nature kita maksudnya ketika kita masih bayi gitu ya, kita lahir ke dunia ini, ya kita happy kan, kita seneng, kita nggak ada tuh diselimuti kekhawatiran atau fear atau overthinking, itu kan nggak ada. Kita pure happiness gitu, kita apa-apa tuh ketawa, kita apa-apa tuh seneng gitu kan. Nah, jadi untuk bisa tune in ke dengan keilahian kita, ya kita harus kembali ke true nature kita, which is pure happiness. Orang yang bahagia, tapi bahagianya itu pure happiness ya, bukan hanya senang-senang pleasure yang di permukaan doang, tapi yang betul-betul dari dalam hati, dari dalam diri kita itu memang pure happiness. Nah, orang-orang yang happy itu ya mereka itu optimis, mereka punya mindset yang optimis dan they develop positive mindset. Orang yang happy itu mereka kenapa bisa happy? Karena mereka nggak berlama-lama terfokus pada hal-hal atau kekhawatiran atau ketidakstabilan gitu ya. Memang ya orang yang happy itu pasti punya banyak masalah. Ya seperti manusia pada umumnya, mungkin banyak masalah yang memang ada yang harus kita handle dan harus kita selesaikan gitu. Tapi maksudnya di sini itu ya kita jangan terlalu berkutat atau berlama-lama di kekhawatiran yang sebenarnya itu nggak penting-penting amat gitu. Jadi orang yang happy itu ya dia memilih untuk melihat masalah mereka, ujian mereka, musibah yang datang ke kehidupan mereka itu sebagai suatu batu loncatan untuk menjadi lebih baik lagi, untuk membersihkan diri mereka dari karma masa lalu mereka gitu. Tentunya mindset itu bisa didevelop setelah mereka acceptance terlebih dahulu. Mereka menerima terlebih dahulu. Oh, ya memang saya terima dengan sepenuh hati, dengan ikhlas dan total surrender bahwa saya sedang ditimpa suatu musibah atau sedang diberikan suatu ujian oleh Tuhan, dan nggak apa-apa, saya terima. Nah, oleh karena itu, setelah itu ya mereka nggak berlarut-larut di masalah tersebut. Mereka lalu melihat
apa nih yang pelajaran yang bisa diambil dari ujian kali ini gitu, apa yang bisa saya perbaiki, yang atau mindset yang bisa saya perbaiki. Jadi mereka itu lebih memilih untuk melihat ujian itu dari sisi yang baik, dari sisi yang positif gitu. Dan mereka lalu mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Dan unsur lain yang lebih penting dan yang gak kalah penting, we all know that happy people don't worry about the future, or they don't suffer from the past, right? Jadi mereka itu fokus pada present moment. Kita udah sering banget bahas tentang ini. Betapa pentingnya focusing on the present moment bagi kebahagiaan kita.